musibah ini, virus ini itu bergerak, itu berdaya, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala surah Taubah menyampaikan kullan musibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul bahwa apa yang terjadi terhadap kita, apa yang menimpa terhadap kita, apa yang terjadi kondisi saat ini itu tidak lepas dari apa yang Allah kehendaki. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tentu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, mempunyai iman di hati kita harus yakin bahwa musibah ini, kondisi ini tidak akan ada tanpa kehendak Allah. Dan bagi kita kehendak Allah adalah sebuah kebaikan. Harus kita yakin bahwa kehendak apa yang Allah kehendaki itu sesuatu yang baik buat kita. Dan kalau kita berbicara tentang prinsip wabah, pokoknya ini adalah rahmat bagi kita, bagi seorang muslim. Makanya ketika terjadi pada masa Gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah, dan waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab, beliau mengatakan rahmat. Dan ternyata Rasulullah, orang yang meninggal karena to'on, maka dia akan mendapatkan syahid. Tetapi tentu itu kondisi umum yang harus kita lakukan. Lantas bagaimana cara kita menghadapi yang baik? Apakah kita cuma bertawakal saja, atau kita harus ikhtiar seoptimal mungkin agar kita bisa terhindar dari wabah? Tentunya kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menyempurnakan ikhtiar kita. Kita harus ittikhadul asbab, membuat sebab-sebab agar bagaimana kita tidak tertimpa penyakit. Makanya dalam Islam, ketika kita mendengar bahwa ada suatu wabah di daerah suatu negeri, maka kita tidak boleh datang terhadap negeri tersebut. Dan ketika kita mendengar ada satu wabah di tempat kita, maka kita tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Terus bagaimana caranya? Kita ikhtiar, kita berusaha. Makanya ada sebuah hadis sahih, la udwa, kata Rasulullah, bahwa tidak ada penyakit menular. Tetapi di situ ada hadis yang berbunyi, wafir minal majdumi kafiraratun minal asli. Wafir, dan larilah kalian minal majdumi, dari penyakit ini. Majudam ini kayak kusta yang dia penyakit menular. Kafiraratun minal asad, kafiraratun, seperti larinya kalian dari singa. Jadi kita disuruh lari oleh Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang terkena penyakit menular. Berarti apa? Kita antisipasi, kita mencegah, ya, kita harus mencegah. Nah, sehingga apa? Mencegah yang paling baik itu adalah, karena ini terkait dengan medis, kita melaksanakan apa yang menjadi saran dari orang yang paham medis. Siapa dalam hal ini? Dokter. Jadi ketika misalnya ada anjuran untuk social distance, ya, untuk kita membatasi sosial kita, untuk kita misalnya mencuci tangan, ya, terus misalnya memakai masker dan sebagainya, terus pola hidup sehat dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu bagian daripada ittikhadul asbab kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, wafir minal majdumi kafiraratun minal asad. Ya, dan larilah kalian dari penyakit kusta yang menular itu, sebagaimana kalian lari dari kejaran singa. Memang tolibas sekalian, ada satu ketika Rasulullah SAW pernah beliau bersama dengan seorang yang terkena penyakit kusta pada waktu itu. Dan Rasulullah mengambil tangannya, wa akhadha biyadihi wa yad'ahu, ya,
dan Rasulullah meletakkan terhadap panci makanan, dan Rasulullah barengan makan dengan orang yang sakit kusta yang menular ini, dan Rasulullah mengatakan kul thiqatan billah wa tawakkal 'ala Allah. Kul, makanlah, thiqatan billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'ala Allah, dan berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini tentu ada sesuatu yang kontraproduktif. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan wafir 'alal majnun bikafiratin minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Tapi satu sisi Rasulullah pernah makan bersama orang yang kena penyakit kusta dengan ungkapan kul thiqatan billah wa tawakkal 'ala Allah. Makanlah dengan kamu percaya kepada Allah dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya menjelaskan bahwa dua hadis ini tidak kontraproduktif. Dua hadis ini tidak bertentangan. Hadis yang pertama, wafir minal majdumi kafiratin minal asad, itu sebagai bentuk ikhtiar kita, bentuk ittikhadul asbab kita, mencari sebab agar kita terhindar dari penyakit. Namun yang nomor dua ini adalah sebuah perilaku Rasulullah, sebuah usaha Rasulullah untuk menyampaikan terhadap orang kufar Quraisy pada waktu itu yang mereka punya keyakinan bahwa penyakit menular itu menular dengan sendirinya, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah ingin membantah itu. Ya, Rasulullah ingin membantah itu dengan apa? Ambil tangan orang yang terkena penyakit judam tersebut dan disuruh makan bersama Rasulullah dalam satu nampan, dan Rasul mengatakan thiqatan billah wa tawakkal 'ala Allah. Ini untuk menghilangkan persepsi yang salah dari orang kufar Quraisy bahwa virus itu tidak punya kekuatan, yang pada hakikatnya yang punya kekuatan adalah Allah. Sebagaimana yang disampaikan di awal saat Taubah, kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan segala sesuatu yang ada di planet ini, itu tidak akan punya kekuatan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan virus ini, COVID-19 ini, dia tidak akan pernah punya kekuatan kalau tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hadis yang nomor 2 yang saya sampaikan barusan itu tiada lain adalah upaya Rasulullah untuk menghilangkan salah persepsi dari seorang kufar Quraisy yang mengatakan bahwa virus itu punya kekuatan menular dengan diri sendiri. Bagi kita sebagai seorang muslim, bagi kita sebagai seorang muslimah, seyogyanya bagi kita khadul asbab, menjadikan sebab-sebab agar kita terhindar dari penyakit atau virus ini. Dan ini akidah yang benar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa al-ikhtiyar itu merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah. Ikhtiar kita, usaha kita seoptimal mungkin, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Optimalkan wusuk kita, optimalkan ikhtiar kita semampu kita agar kita tidak terjangkit dengan COVID-19. Tentu setelah kita ikhtiar, perbanyak doa. Makanya Rasulullah SAW mensunnahkan dari kita ketika tertimpa wabah seperti ini, ketika ada bencana seperti ini, kita dianjurkan untuk qunut nazilah, untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika misalnya kita menjadi bagian yang Allah panggil sebab COVID-19 ini, maka insya Allah kesahidan akan